Informasi lainnya, saudara, curhatan seorang mahasiswi keperawatan saat memasang kateter ke pasien pria viral di media sosial. Video ini pun menuai banyak kecaman. Ya, lalu seperti apa sebenarnya etika tenaga kesehatan dalam menggunakan media sosial? Selengkapnya kami hadirkan diskusi bersama Rizka Andalina. Selalu ada saja yang baru di media sosial. Sekarang nih lagi ramai video mahasiswi keperawatan yang cerita soal pemasangan kateter di pasiennya yang kebetulan lawan jenis. Curhatan ini langsung menuai banyak reaksi. Intinya, etiskah seorang tenaga medis mengumbar soal pasiennya? Yuk kita diskusi, saya Rizka Andalina. Nah, bunyi caption mahasiswi keperawatan di Yogyakarta yang grogi saat pemasangan kateter pada pasien pria ini nih yang lagi viral. Beragam komentar bermunculan yang rata-ratanya menghujat karena dianggap tidak etis seorang tenaga kesehatan mengumbar soal pasiennya. Karena menimbulkan kehebohan, pihak rumah sakit meminta keterangan dari pihak kampus dan juga mahasiswi yang mengunggah video itu. Manajemen ingin hari ini mengundang dari pihak kampus dan nanti hasilnya seperti apa nanti kita sampaikan di kemudian hari. Jadi kalau hari ini kita berproses ya, mengumpulkan informasi baik dari yang bersangkutan maupun dari pihak kampus, sehingga nanti hari ini kami belum bisa memberikan secara pasti hasil pertemuan kami dengan pihak kampus. Meski begitu, yang bersangkutan langsung minta maaf dan mencoba menulis klarifikasi unggahannya. Intinya, dia bilang video ini dibuat untuk seru-seruan dan sharing pengalaman, tapi kerjanya tetap profesional, jadi ambil positifnya aja. Nasi sudah jadi bubur, videonya terlanjur telah kesebar kemana-mana. Banyak pihak yang menyayangkan sikap mahasiswi keperawatan ini, salah satunya dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Sangat disesalkan, ya, karena ini tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan norma-norma yang berada, baik itu norma-norma umum dalam pelayanan atau norma kesusilaan, ya, maupun pada norma-norma etika profesi. Mengenai sanksi, karena ini mahasiswa keperawatan, jadi belum ada timbul hak dan kewajiban antara organisasi profesi dengan mahasiswa tersebut, kecuali dia sudah menjadi anggota. Syarat menjadi anggota adalah harus sudah jadi perawat. Nah, memang kasus ini atau kejadian ini bagi organisasi profesi adalah memberi asupan yang baik untuk kita bisa mereview kurikulum, duduk bersama dengan asosiasi pendidikan, apakah kurikulum pembelajaran etika perawatan hari ini sudah bisa mencakup kondisi kekinian. Sebelumnya ada juga loh video dokter joget-joget yang viral karena dianggap nyinyirin pasien aborsi. Ini videonya untuk mengingatkan kita. Di video tadi, dokter mengomentari keluhan pasien yang ingin menggugurkan kandungannya. Video ini pun langsung disorot netizen karena si dokter dianggap menghina keluhan pasien. Siapa saja boleh main media sosial, tapi bagaimana kalau ujung-ujungnya hanya bikin kegaduhan? Apalagi profesinya memiliki peran penting di dunia kesehatan. Sebetulnya ada tidak ya aturan khusus dokter misalnya dalam menyebarkan informasi utamanya di media sosial? Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pusat Ikatan Dokter Indonesia merilis fatwa etik dokter dalam aktivitas bermedia sosial. Ada 13 poin dalam fatwa ini, yakni menyadari sisi positif dan negatif media sosial, mengedepankan integritas sebagai upaya promotif dan preventif, memberantas hoaks, tidak boleh promosi berlebihan, pastikan keamanan aplikasi. Kemudian jika memuat gambar, wajib ikuti peraturan, pisahkan akun edukasi dengan pertemanan, lihat sasaran edukasi, bebas berekspresi sebagai hak privat asal sesuai aturan, selektif memasukkan pasien ke daftar pertemanan, dokter juga bisa membalas pujian pelayanan medis, dan menegur rekan sejawat melalui jalur pribadi. Jadi sebaiknya konten seperti apa yang seharusnya dibuat oleh para tenaga kesehatan ini ya?
di dunia kesehatan ya mesti hati-hati. Sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan, kita selalu berhubungan dengan yang namanya rahasia kedokteran. Dan ini betul-betul kemudian ada hukumnya. Jadi kalau kemudian kita melanggar, kita bisa dihukum karena pelanggaran tersebut. Jadi betul-betul hati-hati untuk mendapatkan follower yang banyak, pengen bikin konten, pengen ikut ngetop, itu sah-sah aja. Tapi begitu apa yang kita buat konten tersebut berhubungan sama pekerjaan kita sebagai tenaga medis, kita sudah harus hati-hati karena ada rahasia kedokteran. Jadi sarannya buat teman-teman sekalian yang pengen bikin konten berhubungan dengan pekerjaannya sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan, coba dilihat lagi aturan mainnya. Kalau dokter, lihat aturannya IDI. Kalau perawat, lihat aturannya Ikatan Perawat. Kalau bidan, Ikatan Bidan Indonesia. Dari sana kita bisa mengerti rambu-rambu yang harus kita ikuti. Jadi tetap bikin konten, tetap mengedukasi masyarakat, tapi dengan cara yang benar. Penggunaan media sosial bagaikan dua sisi mata pisau. Bisa jadi bermanfaat dan mengundang banyak pujian, atau sebaliknya, menimbulkan kegaduhan yang berujung kecacian. Bijak pakai medsos dengan tetap mengikuti norma sosial yang ada. Kalau menurut kamu gimana? Lanjut di kolom diskusi ya.